tanya kan, loh kenapa kok nggak pada menyaksikan debat capres? Bukankah itu penting untuk memantapkan pilihan kalian nanti? Dengan lugas mereka menjawab begini, untuk apa menyaksikan mereka? Toh pada akhirnya setelah semua ini selesai, pemilu selesai, mereka akan makan bareng-bareng. Betul sekali. Ngopi bareng-bareng, gabung bareng-bareng. Bisa jadi jangan menteri malah. Iya, mudah-mudahan mungkin mereka golongan yang sakit hati ya. Atau yang udah berpikir Ntar doa itu sehingga dengan sakit hati itu kemudian berpikir, wah ntar udah bisa meramal, melihat, akan membayangkan, memprediksi nanti setelah pemilu selesai mereka akan seperti apa. Sehingga nggak mau tuh mereka malah nonton debat capres itu, malah udah kayak endingnya udah ketahuan. Ya, jadi ada juga opini liar yang mengatakan bahwasanya visi dan misi mereka itu sebenarnya bukan untuk merebut hati rakyat, tapi merebut hatinya oligarki. Karena oligarki itulah yang menentukan akan jadi nomor 1 di Indonesia atau enggak. Wow. Oligarki yang menentukan negara ini sebenarnya. Iya. Karena negara kita kalau penonton kita nggak terlalu paham oligarki, gampangnya apa sih oligarki itu biar penonton itu paham gitu. Mungkin ini istilah yang nggak terlalu mungkin umum, mungkin untuk kalangan menengah ke bawah, mungkin apa sih oligarki? Oligarki itu. Jadi oligarki itu adalah pemodal yang ada di belakang para calon ini. Jadi orang yang menentukan, ya kan, misalkan paslon 1, ya, hartanya cuma 11 miliar. Nggak cukup lah. Mana cukup untuk jadi nasional. RI 1 11 miliar. Modal kampanye bikin baliho aja berapa? Satu Jakarta aja, DKI butuh berapa miliar untuk bikin baliho di seluruh, apalagi seluruh Indonesia. Maka membutuhkan modal. Ya. Siapa yang ngasih modal? Ya ini. Oligarki ini berarti. Oligarki ini yang punya uang banyak. Punya uang banyak. Bisa jadi ya, si oligarki ini untuk mengamankan posisinya bermain di dua kaki. Karena dia uangnya nggak berseri. Mantap ya. Iya. Ya, uangnya itu banyak sekali. Nah, kalau misalkan seorang pemimpin, calon pemimpin itu disukai sama oligarki, jadi itu negara. Dan itu sudah bukan rahasia lagi. Ketika orang sudah memahami konstelasi politik, ya pasti bisa memahami itu. Terbukti dengan nanti akan muncul undang-undang yang walaupun itu bertentangan dengan rakyat, ya kan, rakyat pada demo, rakyat tidak suka, namun karena itu memenuhi kepentingan oligarki tadi, tetap disahkan undang-undang itu. Nggak peduli rakyat. Iya. Buruh mau demo kayak apa, ditinggal pergi sudah aman, besoknya udah sepi lagi, nggak bakalan demo itu nginep. Jadi udah tahu otak-otak pemimpin yang terutama yang sekarang udah dicontohin, ya kan, ketika di demo pergi kemana, itu juga faktanya nggak dilengsarkan gitu, aman-aman saja. Iya, benar-benar. Artinya memang visi dan misi yang disebutkan sama mereka ya bisa jadi ini kan opini liar nih. Iya nih. Ya, untuk memenuhi ya atau menarik perhatian oligarki. Kita kira-kira oligarki suka nggak dengan visi ini? Nah, gitu. Rakyat gimana? Biarin aja. Maka rakyat harus cerdas juga. Iya, rakyat itu. Ya. Harus cerdas sehingga bisa memantapkan ya pilihannya, dalam arti kata setelah mendengar atau menyaksikan pemaparan dari kita ini bisa menilai, oh ternyata dari 1, 2, 3 ini visi misinya bukan untuk rakyat tapi untuk oligarki tadi. Nah ini berbeda dengan Islam loh Kang. Oh berbeda dengan Islam. Islam Iya. bagaimana? Kalau Islam itu ya visi dan misinya itu harus sama. Jadi ketika diangkat jadi pemimpin, itu dia nggak bikin visi sendiri gitu, nggak bikin saya mau akan begini ini, saya akan begini, saya mau buat ini, enggak. Nah tapi kalau dalam Islam itu ketika diangkat pemimpin, ya itu diangkat untuk menjalankan hukum-hukum Al-Quran dan As-Sunnah. Udah jelas. Jadi nggak perlu bikin lagi undang-undang kayak gitu.
Karena dalam Islam itu jelas. Oh, seorang pemimpin dalam Islam dipilih untuk menjalankan syariat Islam. Udah. Nggak perlu bikin visi dan misi segala. Kalau dia sudah memenuhi syarat, ya misalkan laki-laki, balik, berakal, kemudian mampu, merdeka, ya dan sebagainya, maka dia bisa menjadi pemimpin dalam Islam. Nggak perlu ada visi misinya apa nih. Visi misinya jelas, menjalankan Al-Quran itu. Al-Quran ya. Iya, itu dalam Islam. Kalau sekarang kan karena bukan Islam, jadi harus bikin visi dan misi. Iya. Untuk menarik, beda-beda. Bahkan sering aneh-aneh lah ya, misi-misinya itu ada yang makan siang gratis, minum susu, minum asam sulfat, atau bikin apa coba? Bikin kota Jakarta 40 kota. Itu ada juga yang impossible sekali. Lebih impossible lagi ya. Super. STNK sekali seumur hidup nggak bayar pajak. Itu kalau di negara demokrasi impossible nggak bayar pajak. SIM seumur hidup itu juga hampir impossible sih kalau SIM seumur hidup kalau di negara demokrasi ya. Demokrasi kayak kita ya. Jadi beli nggak bayar pajak STNK, SIM-nya seumur hidup, gratis listrik, coba. Itu di negara demokrasi impossible gitu. Nah, kita apa itu? Sebuah misi yang aneh banget lah. Bahkan saking anehnya itu sampai tidak kompak antara si capres dengan cawapresnya. Cawapresnya itu bilang dia dalam suatu kampanyenya dia karena audiensnya waktu itu banyak kaum muslimin gitu, dia bilang akan membebaskan Palestina. Akan memerdekakan Palestina gitu yang setelah dia ditanya di suatu podcast juga itu memang benar mungkin ya namanya kampanye. Artinya sedikit doang kan? Sedikit doang astagfirullahaladzim, dan bahkan itu juga capres saya juga itu setuju. Wanita hamil dikasih 6 juta. Aduh. Itu impossible. Jadi rakyat itu harus cerdas memang. Ya, kalau baca visi dan misi itu juga ini mungkin atau enggak gitu. Kayaknya dalam situasi seperti ini nggak mungkin gitu. Itulah membuktikan kelemahan dan keterbatasan ya akal manusia itu ketika dia memaksakan diri untuk bisa mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara ini, ya akhirnya jadi beda-beda antara satu dan yang lain dan banyak ngaconya gitu, aneh banget. Beda mungkin dengan Islam. Bagaimana kalau semua visi misi gitu ya, atau kehidupan berbangsa dan bernegara ini berdasarkan asas Islam sebagaimana yang dulu Rasulullah contohkan, para sahabat dan kekhilafan berikutnya gitu ya. Mungkin ada solusi apa nih? Kalau dalam Islam itu rakyat itu udah tahu semua, job desk-nya pemimpin udah tahu. Ya, karena kalau pemimpin melanggar itu rakyat bisa langsung mengingatkan ketika melanggar ayat Al-Quran misalkan. Ya, ada pencuri misalkan. Sudah sampai nisabnya pencuri harus potong tangan. Kemudian sama pemimpin dalam Islam sebetulnya kalau pemimpin dalam Islam kan khalifah ya. Kalau dalam khalifah ternyata si maling itu nggak dipotong tangannya, rakyat bisa protes. Wahai khalifah, Anda melanggar ayat ini. Wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan potong tangan keduanya. Tapi ternyata khalifah nggak mau motong. Bisa protes rakyat. Kalau sekarang ya serba salah. Ya, ketika menggunakan misalkan undang-undang buatan manusia, ya, udah ada pembunuh di penjara. Ya, pembunuhnya berencana di penjaranya 15 tahun. Yang keluarga pembunuhnya mau protes gimana? Wah, protes harus ke inilah, kasasi ini dan sebagainya. Susah, harus bayar lagi. Belum bayar pengacaranya. Ribetnya minta ampun. Bahkan si yang menjadi korban nggak tahu undang-undangnya lagi. Ini gimana kita membela diri, undang-undangnya nggak tahu.
Tapi kalau dalam Islam kan tahu ada ayatnya, Iya. kitab fikihnya ada, Iya. bisa dipahami. Gampang sekali untuk mengoreksi pemimpin dalam Islam. Iya, itu ya. Kalau sekarang susah mengoreksi juga. Apalagi ada undang-undang ITE. Oh, Justru malah yang mengoreksi nanti yang terkena. kena ya. Iya. Bahkan untuk sekedar sebut nama aja itu udah jaga-jaga banget gitu ya, kena undang-undang nih gitu kan. Karena itu bukan sedikit yang sudah mengalami gitu ya, yang akhirnya yang ketika dia mengkritik rezim ini justru malah dia yang terkena kasus. Iya betul. Ya. Makanya jadi orang takut. Sehingga wajar ya ketika di sistem demokrasi ini, ketika tadi kasih contoh misalnya tentang pembunuhan itu, si tersangkanya ini cuma dihukum 15 tahun, pada akhirnya si korban ini menunggu kapan kamu keluar dari penjara, kamu yang akan saya eksekusi. Akhirnya hukum rimba yang berlaku, malah terjadi kekacauan. Itu akibat dari tidak diterapkan. Mayoritas banget nih, 90% loh Islam di Indonesia ini tema debat capres ataupun cawapres tidak ada yang sedikit pun menyinggung tentang syariat Islam gitu ya. Betul. Menyinggung syariat Islam yang itu menjadi visi misinya gitu ya, menjadi visi misi mereka yang ingin misalnya menerapkan syariat Islam di bidang pertahanan gitu ya. Iya. Islam di bidang politik luar negeri, visi Islam di bidang itu sama sekali tidak tersentuh nih. Padahal dalam Islam juga ada aturan tentang pertahanan, ya kan, tentang politik luar negeri, ya, tentang bagaimana mengatur pertahanan negara itu ada. Tapi mereka malah membuat seolah-olah Islam itu jangan dulu deh. Ya, dulu ya. Karena nanti bahaya nih. Malah nggak bahaya tak? iya. Lah, kok Islam malah ditakuti loh? Padahal pemiliknya banyak kaum muslimin ya. Artinya dalam kesempatan ini juga kita ingin memberi pemahaman ya kepada para pemirsa bahwa Islam itu tidak hanya sekedar ritual, tidak hanya sekedar ibadah-ibadah yang mahdoh yang setiap hari kita lakukan gitu. Tapi juga Islam itu adalah ideologi. Jalan hidup. Ya, bagaimana mengatur kehidupan, nggak hanya kehidupan ibadah saja, ya, tapi kehidupan dalam bermuamalah, berhubungan dengan orang lain diatur dalam Islam. Ini yang membedakan Islam dengan agama lain. Agama lain itu cuma mengatur ibadah, ya, bagaimana tata cara ibadah menuju kepada Tuhannya. Tapi kalau Islam, ya, ibadahnya hubungan dengan Allah juga diatur, hubungan dengan manusia lain juga diatur, bahkan dengan diri sendiri juga diatur. Tapi kalau Islam, ya, ibadahnya hubungan dengan Allah juga diatur, hubungan dengan manusia lain juga diatur, bahkan dengan diri sendiri juga diatur. Lengkap ya. Iya, pakaian gimana, makan gimana, itu diatur. Itu luar biasa Islam. Masya Allah. Apa nggak tertarik Indonesia dengan syariat Islam coba? Ya kita kan usul ya, kan, monggo dipikirkan, dan mungkin di lain kesempatan tema ini bisa lebih kita dalam lagi berkaitan Islam agar teman-teman yang menyaksikan juga dapat pemahaman yang lebih utuh, sehingga paham benar nih tentang bagaimana Islam mengatur tadi diri sendiri, kemudian sesamanya manusia, dan juga hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk mengatur bagaimana tata cara memimpin negara. Lengkap sekali. Islam itu luar biasa. Baik, itulah ya para pemirsa reaksi kami berkaitan dengan debat capres yang ketiga kemarin. Pada intinya apa Kang? Inti dari hasil dari debat capres kemarin, kesimpulannya apa pada malam hari ini? Kalau menurut saya dari ketiga paslon itu masih belum bisa menarik perhatian umat Islam, karena dari visi dan misinya atau dari konten debatnya tidak ada menyinggung sama sekali tentang Islam. Ya, mau diapakan umat Islam ini ke depannya? Ya, apakah tadi kalau menyinggung pembela Palestina, gimana cara membela Palestina? Membebaskan Palestina, apa umat Islam dikirim ke sana?
atau gimana itu kan enggak disebutkan, cuma secara global aja. Mendukung kemerdekaan Palestina. Kalau sekarang ciri-ciri negara merdeka itu apa? Harus diakui sama PBB. Padahal PBB sendiri mengakui Israel. Gimana mau merdeka? Ya bakal merdeka kalau masih seperti itu caranya. Maka sebenarnya dalam masalah ini perdebatan kemarin itu tiga calon itu sebenarnya belum sama sekali menyinggung permasalahan umat Islam. Benar-benar. Jadi umat Islam jangan antusias dulu nih. Karena kepentingan kita, kepentingan Islam belum disebut-sebut sama mereka bertiga itu. Iya, sama sekali belum ya. Belum, mereka cuma mementingkan kepentingan mereka lah tentang dunia aja. Ya. Bahkan sampai disebut-sebutkan orang yang ngomong kayak gini cuman orang yang berambisi kekuasaan. Kan mengatai ini antum ini cuman atau kamu itu cuman ambisi kekuasaan. Yang ngomong ambisi kekuasaan udah 3 kali pengen jadi penguasa, tapi gagal. 2 kali atau 3 kali ya? Mulai dari calon wakil ya 3 kali. Semuanya 3 kali. Gila, orang kayak gitu malah ngomong cuman orang yang haus kekuasaannya mau kayak gitu lah. Tidak berkaca. Iya, benar-benar. Ya memang haus kekuasaan itu juga penting. Wajar kan manusia, tapi kekuasaan itu digunakan untuk apa? Nah, itu pentingnya Islam untuk mengatur. Kalau sekarang kekuasaan digunakan untuk sebebas-bebasnya mengatur, ya kalau bagi umat Islam menurut saya ya enggak dulu deh. Iya, menurut saya. Baik. Tenang aja, masih ada debat berikutnya nanti. Berapa kali lagi ya? Kurang tahu juga. 2 kali lagi ya, sampai 6 ya. 5 kali. Berarti masih ada nanti yang Presidennya 3 kali, wakilnya 2 kali. 2 kali. Nah. Ya. Nanti kita reaksi lagi seperti apa debatnya dan seperti apa opini kami. Mudah-mudahan para pemirsa tidak bosan dan kami pun bisa memberikan pencerahan ya untuk terutama untuk diri kami dan juga untuk para pemirsa dimanapun berada. Cukup, ada lagi yang mau disampaikan? Cukup, terima kasih Kang Deddy. Alhamdulillah. Sekian dari kami, opini liar pada kesempatan ini. Semoga memberikan manfaat kepada teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.